Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kebijakan pemutihan atau program penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diterapkan oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sangat membantu sekali untuk terutama yang terlambat-lambat itu supaya dia semangat untuk memperpanjang pajak kendaraannya. Setahu saya sih untuk kepentingan umum ya, fasilitas umum, perbaikan jalan raya yang untuk sifatnya untuk umum aja seperti itu. Untuk fasilitas umum nggak sih, terus perbaikan jalan segala macam di Jakarta. Bagi fasilitas Jakarta udah mantep banget ya Mas. Tak hanya pemutihan, peningkatan kualitas samsat sangat berpengaruh bagi masyarakat agar dipermudah dalam proses pengurusan perpanjangan pajak. Maksudnya kalau birokrasinya dipersingkat, dibikin lebih simpel, dan kalaupun harus menunggu, fasilitasnya dibikin lebih nyaman, dan pelayanannya juga nyaman, informatif, gitu kan. Kayaknya kita sebagai wajib pajak nggak akan memilih jadi biro jasa, lebih baik mengurus sendiri, dan semangat untuk pergi ke Samsat. Program ini terbukti efektif dalam menggenjot pendapatan asli daerah karena menarik banyak wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya dalam periode waktu tertentu. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Setiap tahun, saudara, pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan utama negara atau daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan manfaat pajak tersebut, kita sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak Agus. Kabar sehat, Pak? Nah, Pak Agus, kita bicara soal pembayaran pajak tadi ya, karena setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan pembayaran pajak. Sebetulnya tapi Pak, pajak kendaraan bermotor yang selama ini sudah dibayar ke masyarakat sudah tepat belum sih Pak penggunaannya? Ya, soal penggunaan, definisi penggunaannya sih tepat, tapi pelaksanaannya kan. Nah, ini yang harus terus dimonitor dan terus disosialisasikan pada masyarakat bahwa apa yang kita bayarkan sebagai pajak itu memang digunakan untuk kepentingan kita semua. Kan penggunaannya sudah jelas itu. Untuk apa-apa saja, ya kan, untuk perawatan jalan, lampu dan sebagainya, termasuk kalau ada santunan segala macam itu masuk di situ. Oke, dalam praktiknya Pak, ada nggak sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan pengutipan pajak kendaraan itu tadi, dan gimana pemerintah bisa memberikan solusi, bisa menanggapi hal tersebut? Ya, yang biasanya kan yang menjadi persoalan di pelayanan publik ini adalah kecepatan, ya kan, terus juga keterbukaan berapa yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Nah, dulu itu kan kita banyak ribut, masih ada sih sekarang, tapi sudah berkurang lah, calo gitu ya. Jadi kan masyarakat kalau mau cepat ya pakai calo. Nah, saya tidak menyarankan lagi karena toh pemerintah sudah membuat peraturan baru dan sebagainya, lalu juga pengawasan di Samsat dan di mana harusnya kedua belah pihak, masyarakat lebih percaya pada pengelola dana pajak itu di Samsat, tapi petugas juga percaya pada kita, jangan kita diperas, jangan kita dibohongi gitu loh. Artinya itu soal transparansi berarti kembali lagi ya Pak ya. Nah Pak Agus, dalam konteks tata kelola layanan publik, nah selama ini kalau misalnya kita melihat kan juga perkembangan teknologi semakin bertumbuh dan lain sebagainya, apa bisa Pak memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya kan didukung juga seperti dengan adanya signal begitu untuk mendukung tata kelola itu tadi? Gini, kita kan hidup semakin rumit ya, masyarakat semakin banyak, tuntutan makin banyak, jadi yang bisa membantu itu teknologi. Makanya digunakan teknologi itu untuk membantu masyarakat dipermudah.
Ya kan, nah pendataan atau pembayaran pajak ini penting karena rentetannya panjang. Nanti kalau kita kan yang di Indonesia yang agak kacau balau itu identifikasi kendaraan itu karena diperjualbelikan. Ya kan, ada electronic registration identification (ERI) singkatannya, itu digunakan nanti untuk proses selanjutnya, tilang. Kan sudah tidak ada lagi nanti polisi di jalan, ditilang. Nah, kalau data itu tidak sahih, tidak akurat, itu kan nanti bisa surat tilang dikirimnya ke tempat lain. Nah, itu satu. Kedua juga kalau tidak jelas, banyak kendaraan tidak bayar pajak. Kan nanti yang rugi banyak instansi, yang rugi Pemda rugi, Jasara Harja dengan urusan santunannya juga rugi dan seterusnya. Nah, mari kita dengan peraturan yang ada ini sama-sama kita tertib, sama-sama saling mendukung karena itu juga untuk kepentingan kita semua. Dengan signal itu tadi. Nah Pak, kalau bicara soal pembayaran pajak, kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak, sekarang juga ada pemutihan Pak. Ini juga bisa dikatakan sebagai indikator utama keberhasilan nggak sih? Iya, itu insentif kan. Diputihkan itu artinya tidak bayar. Tidak bayar pada sekarang misalnya gini, 2 tahun yang lalu saya nggak bayar pajak. Diputihkan, anggap lunas. Tapi tahun depan harus bayar. Ada salah persepsi, diputihkan terus gratis. Enggak, putihkan itu yang utang itu dinolkan, tapi selanjutnya bayar. Nah, saya berharap ketika nanti masyarakat sudah taat, itu ada reward punishment buat masyarakat. Artinya apa? Kalau dia tidak bayar, tentu ada dendanya misalnya. Kalau dia rajin tepat membayar, tentu ada bonusnya. Saya tidak tahu apa. Apakah berupa vouchers, apakah berupa nanti dikreditkan ketika tahun depan dia mengurus ada diskon. Itu kan hal marketing gimmicks yang yang mudah dilakukan. Yang penting rohnya itu jadi dulu, yaitu saling percaya, tidak ada lagi hal-hal yang dulu merusak sistem itu sendiri sehingga merugikan tidak saja pada membayar pajak tetapi juga pengelolaannya dan juga publik pada umumnya. Oke, nah untuk menjaga supaya masyarakat bisa patuh itu seperti apa Pak? Mungkin ada PR kah begitu? Nah tentu, jadi si petugas samsatnya atau lantasnya itu juga harus jujur, harus baik. Makanya saya selalu katakan, oke, kalau ada pelanggaran, ini tapi belum diatur nih ada pelanggaran, kan ada dendanya. Nah itu dibagi untuk lantas di jalan supaya dia menambah ini dia semangat gitu ya, sisanya masuk ke Pemda. Nah itu belum tapi sebaiknya itu ada karena di beberapa negara itu dilakukan gitu. Oke, nah tadi Pak Agus juga sudah sedikit meng-highlight soal bagaimana masyarakat juga butuh nih yang namanya transparansi Pak. Nah, tapi gimana caranya supaya bisa menjaga dan juga meningkatkan tentunya kepercayaan publik, termasuk juga kalau ada masyarakat yang tidak percaya atau bahkan tidak puas dengan layanan Samsat ini seperti apa Pak? Ya tentu di Samsatnya atau dimanapun ada pengaduan, tapi sekali lagi masyarakat akan percaya ketika apa yang dia bayarkan itu digunakan dengan baik. Misalnya rambu-rambu di jalan bagus, kemudian kalau ada kecelakaan langsung dalam hitungan jam atau menit bisa dilayani. Kemudian juga angkutan umumnya baik. Itu kan salah satu penghasilan dari pajak kendaraan itu digunakan untuk itu. Meskipun nanti ada hal-hal lain yang juga dimasukkan ke situ, tapi kepatuhan masyarakat itu harus didukung dengan kepatuhan aparat, kepatuhan sistem. Jadi masyarakat jangan nanti ada berita di media, oh uang ini di Samsat digelapkan buat apa, ketangkep apa gitu. Jangan itu. Karena kalau itu jadi kayak orang pajak kan. Pajak kita ternyata pegawai pajak korupsi. Itu kan lalu menghilangkan kepercayaan pada masyarakat. Nah itu dihilangkan, apalagi sekarang kalau pakai teknologi, semua bisa, terlepas dari itu bisa dihack dan sebagainya, tetapi tetap itu akan membantu baik Samsat maupun pemilik kendaraan. Nah Pak, dari uang pajak yang diberikan oleh masyarakat ini kan akan kembali lagi tentunya untuk pembangunan, termasuk juga untuk sumbangan misalnya untuk kecelakaan salah satunya. Nah gimana Pak supaya, karena ada mungkin beberapa masyarakat yang merasa pengalamannya justru sulit untuk mengklaim dan lain sebagainya, ada tidak perbaikan? Ya itu diperbaiki juga. Jadi ketika klaim kan Jasara Harja biasanya yang pegang uangnya itu kan, ya dia langsung memberi santunan dan sebagainya. Tapi dari sisi lain, kan biasanya kalau kecelakaan ada laporan polisi, kalau dia tunggal dan sebagainya gitu. Nah itu harus dipermudah. Jangan itu laporan keluar tapi kita harus bayar. Pak Agus, apakah yang bisa dilakukan tentunya untuk dari segi pelayanan supaya masyarakat ini bisa dalam arti kata sadar, bisa taat untuk bisa bayar pajak? Ya itu, jadi kan dulu kan kita kalau ke bank
satpamnya kan cuek. Kalau sekarang kan buka pintu, selamat pagi, gitu-gitu. Itu hal kecil yang buat masyarakat itu artinya dia mau mengurus sesuatu yang dia harus mengeluarkan uang tuh sudah disambut dengan baik gitu. Nah itu tinggal dicari caranya kan banyaklah ahli-ahli itu yang bisa hanya disuruh melatih si orang di samsatnya kayak atau di mana supaya itu bisa berjalan dan masyarakat bisa percaya. Yang penting jangan ada lagi penggelapan dana-dana, ya, jangan lagi rambu-rambu tidak terawat. Yuk kita bayar. Kalau ini dan yang lebih penting lagi sekarang dulu itu kan kalau kita jual mobil kan balik namanya mahal. Sekarang ini sudah tidak, balik namanya bayar pajak itu cuma sekali aja. Itu boleh, kalau itu sudah enggak, tinggal lapor tapi. Berarti bisa dikatakan gini Pak, dari masyarakat soal bagaimana dikembalikan laginya itu dari segi fasilitas dan sebagainya. Supaya bisa gampang Pak, apakah mungkin perlu juga koordinasi atau juga kerjasama dengan pihak-pihak lain supaya masyarakat bisa gampang bayar pajak? Ya bisa saja, itu kan itu semacam untuk pelayanan. Misalnya ya kayak dulu kereta api, memang begitu jelek, tapi setelah kerjasama itu bisa lebih baik dan harusnya pelayanan samsat atau pemerintah daerah itu naik gitu. Oke, harapannya tentu lagi-lagi soal bagaimana awareness kesadaran masyarakat ya Pak ya untuk bisa. Masyarakat juga jangan, karena masyarakat kita tuh cenderung cheatingnya tinggi. Oke, ada aja celahnya Pak. Ada. Jadi jangan dikasih kesempatan, karena itu kita perbaiki sama-sama, mumpung sudah ada aturannya, yuk kita bayar sekali lagi. Pemutihan itu adalah untuk yang lalu. Sekarang harus tetap bayar. Oke, jadi tidak hanya perbaikannya dari sisi kepatuhan masyarakat, tapi juga dari petugas. Nah, sekarang ada pemutihan juga bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Ke depan harapannya bisa lebih taat. Tapi harus bayar. Oke, ke depannya harus bayar ya Pak. Harus dipastikan itu. Harus pastikan. Kalau nanti pendapatan instansi yang itu nggak dapat duitnya. Harus bisa disiplin, karena kembali lagi untuk bisa pembangunan dan juga bisa kembali lagi jadi fasilitas untuk masyarakat. Terima kasih pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio sudah bersama di Kompas TV. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih Okta.